ramenya pemberitaan ini ya, maksudnya kan akhirnya teman-teman Sultan di sekolah tuh tahu Sultan ini siapa. Apakah Sultan menerima bulian atau teman-temannya malah makin care ke dia atau bagaimana? Sampai sekarang Sultan belum masuk sekolah karena Nggak masuk masih ketakutan dia itu masih besar. Apalagi kemarin sempat ada pemberitaan yang anak meninggal juga, korban bulian sampai dipukul. Itu semakin bikin dia itu ketakutan. Nanti kalau saya sampai di sekolah terus ada yang bilang saya terus bilang saya anak yang kayak kemarin ya, itu nggak punya ayah terus saya dipukulin gimana. Jadi itu saya kuat-kuatin lagi si Sultan nggak ada yang kayak gitu. Sekarang korban bulian itu bisa melapor, ada undang-undangnya. Jadi kalau Sultan dibully, lapor sama guru gitu. Kalau guru nggak bisa bertindak, baru mama yang bertindak. Oh, berarti karena masalah ini malah menjadi satu traumatik bagi Sultan ya? Iya, makanya saya itu kemarin saya coba bangkitkan kembali semangat Sultan yang kayak dulu. Akhirnya Sultan nggak bisa cuma di dunia seni aja terus gitu, kayak nyanyi itu sampingan lah ya. Sekolah itu nomor 1 gitu. Jadi ketika saya mulai kasih masukan ke Sultan, ya alhamdulillah tadi malam itu lama pembicaraan saya sama dia udah mau sekolah lagi. Cuman saya lagi cari alamat terdekat sekolah dengan rumah kami. Tapi maksudnya di sisi lain Sultan sebagai entertain ya, kita kan tahunya Sultan ini periang, murah senyum segala macam. Apakah di balik itu karena kejadian ini jadi lebih pemurung, lebih banyak bengong atau gimana Kak? Beberapa hari kemarin kan sempat ikutan casting. Itu biasanya kan sebelumnya kan Sultan kalau datang itu langsung bergaul, ya ekspresif lah ya, langsung pokoknya dia yang paling heboh di situ. Tapi kemarin dia nempel terus ke saya, terus sampai yang casternya itu ngomong nggak bisa dikawal terus sama mama, ayo. Jadi dia itu kayak yang ada rasa apa ya gitu. Apa karena kekecewaan yang kemarin terakhir? Barangkali saya juga kurang ngerti. Dari situ dia mulai ngerasa. Karena saya sendiri kok Sultan kayak gini ya, dalam hati saya kenapa kayak gini, padahal periang banget kan. Di tempat syuting itu siapa paling cepat kenal sama talent lainnya lah gitu. Saya nggak tahu, mungkin karena itu makanya saya minta tolong lah ke media, gimana caranya kalau memang ada itu nggak mau tes DNA karena mungkin egonya ya atau gengsinya, udahlah nggak usah ngomong-ngomong keterlaluan di media sosial ya. Cukup lah yang kalau memang ditanya nggak punya anak ya udah nggak punya anak, nggak usah bilang oh nggak ini kayak tadi anak kucing apa gitu, nggak usah kayak gitu, kasihan anak saya. Tapi kemarin juga sempat saya wawancara, Andrigo bilang kalau seandainya ini di luar konteks dia bukan yang bermasalah sama Andrigo, saya tanya dia ngelihat Sultan seperti apa, dia bilang Sultan itu anak yang baik, cerdas, pintar dan segala macam. Di satu sisi dia mengakui bahwa Sultan ini memang punya kelebihan gitu. Tapi di sisi lain kan dia ngerasa emang saya nggak ada rasa, kalau namanya anak ke bapak kan ada rasa. Nah ini kalau Kak Tuti sendiri melihatnya gimana sih, kan seorang anak sama bapak itu pasti ada ikatan kan gitu. Batin. Kayak gini ya, itu kayak masalah Sultan itu yang punya kelebihan, ya karirnya bagus, ada kelebihan di acting atau apa seperti itu yang diomongin Andrigo, itu mungkin depan kamera ya. Tapi kalau belakang kamera dia itu nggak boleh tanya sendiri sama Sultan, di belakang kamera dia gimana gitu. Sikapnya itu menunjukkan ya bukan seorang ayah sama anak tuh. Kalau soal dia belum punya rasa, gimana mau punya rasa kalau kamu sendiri yang nggak mau untuk mendekatkan diri ke Sultan. Oke, kalau depan kamera mungkin kamu masih belum mengakui ya, tapi kan di belakang kamera kan kamu bisa panggil Sultannya mungkin. Tapi kalau rasa memang ikatan batin itu ada, tapi kita sebagai manusia kayak kakaknya kan gitu, seorang laki-laki melihat Sultan, ada nggak getaran rasa kasihan gitu sama anaknya? Ada kan?
Andrigo tuh nggak ada sama sekali, kelihatan nggak ada. Harusnya waktu Sultan datang samperin dia itu langsung meluk, kan Sultan datang Iya, dia buang muka, dibiarin gitu. malah buang. Jadi orang bisa melihat lah dia itu manusia kayak apa sih. Ini juga kan kalau pada saat di Naga Suara itu kan on record ya, maksudnya pertama kali Sultan bertemu di depan kamera tuh dengan ayahnya. Nah, off recordnya ini yang penasaran. Pertama kali bertemu dengan ayahnya itu kan pada saat di Denny Sumargo ya, kalau nggak salah. Denny Gitu. Sumargo. Setelah podcast baru bertemu Sultan. Nah itu gimana sih ekspresifnya si Andrigo ketika ketemu? Waktu pertama kali juga dia nggak ngomong banyak ya. Waktu itu cuman kayak Sultan lah lebih Lebih ingat banyak. dan paham gerakan mukanya kayak apa. Jadi kayak cuman ngomong satu kata gitu, cuman itu pun nggak pegang Sultan kayaknya. Oh enggak. Sama sekali. Padahal itu pertama kali kan, maksudnya Pertama kali jumpa. setelah lama jumpa. Sultan juga ya namanya anak-anak, dia takut, dia ngomong saya mau tegur, saya mau peluk, saya takut nanti saya didorong sama bapak saya gitu. Jadi ya bisa dilihat lah gitu tuh kayak gimana orangnya. Pada saat itu Kang Denny Sumargo ngeliatnya gimana ketika pertemuan kedua? Saya nggak tahu kalau masalah itu ya, karena yang lebih tahunya ya Bang Denny Sumargo, karena dia yang melihat waktu itu ekspresi Andrigo kayak gimana, Sultannya kayak gimana. Jadi saya nggak terlalu tahu, itu harusnya ditanyakan langsung ke Bang Denny Sumargo. Tapi kalau dari KTT sendiri pasti kecewa ya melihat Kecewa. Cuman kan Bang Denny Sumargo kemarin kan mereka ngambil video itu mungkin ya, minta video kayak dukungan gitu ya. Bang Denny Sumargo tentunya diminta dukungan ya dia dukung. Cuman kan terlepas dari itu kan dia tetap di tengah-tengah untuk membantu kami. Cuman kemarin saya terakhir hubungi kreatif dari Bang Densu, itu katanya mereka tetap mau membantu, tapi kan semua tergantung dari Andrigonya. Karena kan nggak mungkin terlaksana tes DNA kalau nggak ada bapaknya. Karena bapaknya tidak setuju biasanya nggak bisa. Berarti Bang Densu tetap menunggu itikat baiknya si Andrigo untuk melakukan tesnya, tapi dia tetap mau ngebantu Bang Densu. Bang Densu tetap mau membantu. Dan bukan cuma Bang Densu aja, Mbak Marisa Ica pun di podcastnya itu juga ngomong seperti itu. Tante Ica juga katanya kakak Ica juga mau ngebantu Sultan tes DNA. Tapi balik lagi si Andrigo nya memang yang nggak mau. Iya, Terus maksudnya ngomong saya nggak mau gitu. dibalik-balik. Jadi kayak diputer-puter kan, ruginya di saya dan Sultan. Gitu. Terakhir apa yang mau disampaikan buat si Andrigo yang mulai seakan-akan kegiatan itu dengan permasalahan ini tidak ada, apa yang mau sampaikan? Saya mau sampaikan bahwa mungkin dari masalah Sultan kamu bisa lebih dikenal orang dan lebih banyak jobnya, tapi ingat mungkin sekarang posisinya Allah masih mengangkat kamu dulu. Di saat itu kamu itu diuji sebenarnya, kamu mau bertanggung jawab enggak sama anakmu. Kalau enggak, hari ini belum mungkin dapat balasannya, tapi suatu saat. Dan saya doakan kamu karirnya tetap bagus, tapi namanya hukum yang karma ya, walaupun saya mendoakan yang baik, tapi Allah maha melihat, itu aja. Untuk Sultan sendiri bagaimana? Kalau untuk Anaknya. Sultan, sekarang Sultan, kalau kemarin Sultan yang istilahnya bukan mengatur ya, dia meminta saya untuk bilaksanai keputusannya. Tapi kalau sekarang saya udah ambil alih bahwa Sultan nggak bisa atur saya lagi, dan saya putuskan untuk nggak usah ada tes DNA, nggak usah ada tes DNA. Mending orang yang mau ngebantu untuk tes DNA itu lebih baik dia bantu aja Sultan daripada uangnya di untuk sekolah. Untuk sekolah Sultan aja. Kalau emang niat membantu kan, nggak usah buat tes DNA. Nah orangnya nggak mau. Kalau emang mau, hubungi saya, teman-teman media saksi. Kalau memang dia mau bersedia, kapanpun saya ditelepon, saya akan bersedia gitu. Oke. Sultan gimana?